16 ayat 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Aserah dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahului. Jadi ternyata di sini adalah Raja Ahab, tetapi itu adalah dia membuat patung sehingga Tuhan cemburu. Maka karena Tuhan cemburu adalah dia harus menghukum atas apa yang diperbuat oleh Nabi Raja Ahab. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan berkuasa atas alam. Setelah terjadi demikian, kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi apa? Kering. Bayangkan, sungai menjadi kering. Apakah Tuhan berkuasa atas sungai itu? Berkuasa, karena dia adalah miliknya. Ketika dia berbicara, saya keringkan sungai itu, dia akan mengeringkan. Ketika Tuhan berbicara, saya akan menghukum manusia, dia akan menghukum. Tidak ada istilah, udah saya mengasihi kamu dan lain sebagainya. Itulah bedanya didikan Tuhan. Dia berkuasa atas segala-galanya. Tapi sesudah beberapa waktu, ya kalau di dalam ayat yang ke-6 di atas itu adalah belum. Ya, tetapi ayat yang ke-7, tapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi apa? Kering. Sebab hujan tidak turun di negeri ini. Digenapi gak ayat yang pertama? Ya, janji Tuhan dia akan apa? Tidak akan menurunkan hujan. Maka di ayat yang ke-7 jelas, sungai kering karena tidak ada hujan. Siapakah yang membuat itu? Bagaimana kalau kita melihat hari ini di dalam dunia zaman sekarang? Terjadi di mana-mana adalah gempa bumi. Terjadi di mana-mana adalah bencana alam. Terjadi di mana-mana adalah sakit penyakit. Terutama hari ini adalah yang menggencarkan dunia, COVID-19. Sebenarnya setiap manusia dididik atas apa yang terjadi untuk lebih dekat dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Jika selama ini manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, jika selama ini manusia tidak mengandalkan Tuhan, jika selama ini manusia hanya mengandalkan egonya, jika selama ini manusia hanya tidak membuat kedamaian melainkan kecakawan, maka sekarang dengan apa yang terjadi hari ini Tuhan mendidik supaya kita lebih datang dan lebih dekat kepadanya. Amin. Inilah kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan berkuasa atas alam. Kalau Tuhan menyatakan hari ini Anda tidak akan makan, kalau Tuhan menyatakan hari ini Anda akan kelaparan, bisa kita jadi kelaparan. Kita sudah lihat hari ini banyak mengeluh orang. Kita sudah lihat hari ini banyak kehilangan berbagai hartanya, banyak kehilangan pekerjaan, bahkan banyak kehilangan berbagai apa yang selama ini dia banggakan. Bahkan sebenarnya sekali lagi itu untuk mendidik manusia untuk lebih berserah kepadanya. Karena Tuhan berkuasa atas alam. Amin. Tuhan berkuasa. Maka hidup kita hanya fokus bersandar kepada Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, datang. Ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau apa? Makan. Kalau tadi Elia disuruh adalah apa? Sembunyi di pinggir sungai. Oleh karena takut dikejar oleh siapa? Raja siapa tadi? Ahab. Kenapakah Raja Ahab? Karena Raja Ahab adalah menentang kebenaran dan tidak taat kepada Tuhan, dan dia menyembah berhala. Tetapi ketika Elia mengatakan ini yang benar, tidak boleh menyembah patung, maka siapa yang marah? Raja Ahab. Nah, ketika menjauhi kekejaran dari Raja Ahab, Tuhan menyuruh pergi sembunyi ke sungai kering. Lalu di sana siapa yang kasih makan? Tuhan melalui burung gagak. Nah, sekarang ketika air itu sudah menjadi kering, berarti tidak ada makan dan tidak ada minum lagi di sana. Benar? Di sungai itu gak ada. Tapi Tuhan memberikan lagi jalan keluar. Ketika yang satu adalah tidak ada lagi di situ kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menyuruh lagi kamu pergi lagi di tempat lain. Kita lihat di sini, disuruh ke Sarfat, bukan? Disuruh. Ya, adalah jalan keluar. Bersiaplah,
pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi ternyata Tuhan sudah tahu di daerah Sidon di sana ada seorang perempuan janda yang akan memberi engkau makan. Cara logika kita belum tahu perempuan itu apakah dia sedang kesusahan atau tidak, benar? Tapi Tuhan adalah langsung suruh kamu ke sana. Bayangkan kalau masih ada suaminya kan enak, berarti ada yang bekerja, benar? Tapi dia tinggal seorang diri gitu. Ya, tapi disuruh ke sana. Itulah karena Tuhan yang berkuasa atas alam itu, termasuk ciptaannya. Kita lihat selanjutnya. Sesudah itu ia bersiap. Ini ada ketaatan juga. Nabi Eli, ketaatan ini penting juga. Apa yang disuruh Tuhan, pergi. Apa yang diarahkan Tuhan, ikuti. Ya, jadi dia tidak berbicara adalah mudah-mudahan. Saya takut, saya khawatir. Tidak ada. Tapi Elia di sini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku apa? Minum. Ya, coba. Ya, jadi yang pertama tadi adalah Tuhan berkuasa atas alam. Maka yang kedua adalah kita dapat melihat dahulukan Tuhan. Amin. Dahulukan Tuhan. Ya, kenapa dibilang kita harus mendahulukan Tuhan yang kedua? Karena sesungguhnya ada tantangan, ada masalah di sini. Yang dihadapi juga seorang perempuan. Yang seharusnya dia mau menerima berkat, secara logikanya yang seharusnya dia menerima bantuan, tetapi justru yang datang, siapa itu nanti? Nabi Eli? Dia bukan mau, ini kamu beli apa? Beli apa namanya? Reiko, ini kamu beli beras, tidak. Tapi yang pertama yang dia minta apa? Apa? Itu pun belum sampai di dalam rumah, baru di depan gerbang. Coba kalau kita hari ini. Coba saya datang. Pak, Bu, tolong kasihkan saya minum haus sekali. Bapak ini gak sopan. Gak masuk dulu di dalam rumah, enak sekali minta, kita sedang dalam kesusahan. Wah. Tapi Tuhan berbicara, dahulukan Tuhan dalam setiap hidup dahulukan. Maksudnya apa? Kita dapat melihat. Ya, kita dapat melihat. Oke. Ayatnya yang ke-10 saya ulang. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, yaitu Nabi Elia tadi ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Perhatikan. Jadi kalau tadi Tuhan berbicara adalah ada seorang perempuan janda, maka di sini nyata benar ada perempuan janda dan dibuktikan oleh Nabi Elia. Oh, ternyata dia melihat. Benar juga kata Tuhan gitu. Ya, karena apa? Dia tidak ragu ya atas suruhan Tuhan itu karena ketaatan. Ia berseru, siapakah ini? Yaitu Nabi Elia. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Siapakah yang berseru lagi ini? Elia, benar? Elia, dobel lagi. Tidak cukup ini. Oh, sabar dulu. Ambilkan lagi dulu. Apa itu dikatakan? Cobalah ambilkan juga bagiku sepotong. Aduh, tadi minum, lalu kedua makan. Benar? Roti. Belum dia bawa minum, tetapi sudah dikatakan, ambilkan dulu saya Disinilah kita dapat melihat letak kesungguhan seorang perempuan janda di Sarfat ini, bahwa apakah dia mendahulukan Tuhan atau tidak. Kapankah kita mendahulukan Tuhan dalam diri kita? Ada banyak orang adalah mendahulukan Tuhan, tunggu dulu kalau berkatnya melimpah. Ada orang mendahulukan Tuhan adalah berseru terima kasih kalau itu adalah satu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi melalui perempuan janda di sini adalah diuji iman setiap orang percaya. Maukah kita juga mendahulukan Tuhan dalam setiap keadaan apapun? Karena perempuan ini sedang dalam kesulitan.
Terjadi kelaparan sehingga dia harus mengumpulkan kayu api. Ayat yang ke-12, apa yang dikatakan perempuan ini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Mati. Maksudnya apa? Yang ada di depannya itu hanya sedikit. Dan dia tahu bahwa ini akan terjadi kelaparan yang panjang gitu. Sedangkan yang dia miliki adalah hanya sedikit. Selesai dia makan, dia berbicara akan mati. Kenapa? Karena dia tahu besok tidak ada makanan lagi. Lusa tidak ada makanan. Timbul kekhawatiran. Hanya ini yang ada sedikit. Itu yang dikatakan. Kenapa dia berbicara demikian? Karena Elia meminta, berikan saya air minum dan berikan aku roti. Kita harus tahu bahwa Elia, ketika Elia berbicara, bukan dia berbicara atas diri sendiri, tapi dia berbicara atas kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, ketika Elia berbicara dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kalau kita mengutamakan dia dan taat kepadanya, percayalah Tuhan akan memberkati kita.